Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini saya, Ina Marlina, akan menjelaskan mata pelajaran biologi mengenai ekosistem dan interaksi antar komponen. Sebenarnya tujuan dari pembelajaran ini yaitu memahami pengertian dan komponen ekosistem, baik komponen biotik maupun komponen abiotik. Lalu yang kedua, untuk menjelaskan berbagai bentuk interaksi antara komponen ekosistem seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, simbiosis, kompetisi, dan predasi. Yang ketiga, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan dan kelestarian ekosistem. Yang keempat, untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem untuk keberlanjutan lingkungan. Lalu, apa sih ekosistem itu apa? Ada yang tahu? Jadi, ekosistem ini merupakan sistem yang terdiri dari hubungan timbal balik antara komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau lingkungan fisik yang saling berinteraksi dan membentuk kesatuan yang dinamis. Contoh dari ekosistem sendiri yaitu ada ekosistem hutan, ekosistem danau, ekosistem padang rumput, dan ekosistem lautan. Komponen ekosistem sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen sendiri merupakan organisme yang menghasilkan energi seperti tanaman, dan konsumen merupakan organisme yang memakan produsen atau konsumen lain seperti hewan herbivora dan hewan karnivora. Selanjutnya ada dekomposer. Dekomposer ini merupakan organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme mati seperti bakteri dan jamur. Lalu ada komponen abiotik. Komponen abiotik ini merupakan faktor-faktor fisik dan kimia yang mendukung kehidupan seperti cahaya matahari, suhu, kelembaban temperatur, air, tanah, dan udara. Ini ada contoh dari komponen ekosistem. Ini yang biotik, ada tumbuhan, ada hewan, dan ada manusia. Untuk yang abiotik, ada cahaya matahari, ada air, dan ada udara. Interaksi antar komponen ekosistem. Ini ada 5 interaksi. Yang pertama ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, ada simbiosis, ada kompetisi, dan predasi. Yang pertama ada rantai makanan. Rantai makanan merupakan aliran energi dari produsen ke konsumen melalui proses makan dan dimakan. Jaring-jaring makanan merupakan jaringan kompleks dari rantai makanan yang saling terkait dalam ekosistem. Kalau rantai makanan itu hanya terjadi di satu tempat atau satu ekosistem. Beda sama jaring-jaring makanan yang bisa terjadi di mana aja, yang bisa terjadi oleh banyak hewan dan makhluk hidup lainnya. Yang selanjutnya ada simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk interaksi antar spesies. Simbiosis ini terdiri dari 3 simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme atau kedua pihak yang mendapatkan manfaat, simbiosis komensalisme atau satu pihak yang mendapatkan manfaat sementara pihak lain tidak dirugikan. Yang ketiga ada parasitisme, yaitu satu pihak mendapat manfaat dengan merugikan pihak lain. Selanjutnya ada kompetisi. Kompetisi ini merupakan perebutan sumber daya antara organisme. Selanjutnya ada predasi, yang merupakan hubungan di mana satu organisme memburu organisme lain untuk makanannya. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Bisa dilihat bahwa cahaya matahari menumbuhkan sebuah tumbuhan atau rumput yang menghasilkan produk untuk dimakan oleh sebuah hewan atau belalang. Ini bisa dilihat. Lalu belalang ini akan nantinya dimakan oleh burung atau
konsumen kedua. Lalu burung ini nanti bakal diburu oleh hewan karnivora yang lain misalkan. Yang nantinya bakal mati karena misalkan dia tidak ada air yang bisa diminum, mati dan terkena matahari, dia bakal mengering dan terjadi proses dekomposisi yang artinya bakal ditumbuhi lagi oleh tumbuhan. Seperti itu nanti bakal berputar seperti itu. Lalu ini ada jaring-jaring makanan. Bisa dilihat jaring-jaring makanan lebih kompleks dibanding rantai makanan. Lalu ada simbiosis. Simbiosis mutualisme ini contoh dari kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan makanan berupa nektar dan madu yang ada di dalam sari kelopak bunga, sedangkan bunga mendapatkan bantuan penyerbukan dari kupu-kupu. Lalu ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu ikan badut dan anemon. Ikan badut mendapatkan perlindungan dari predator serta tempat tinggal dan sisa makanan, sedangkan anemon tidak merasa diuntungkan atau dirugikan oleh kehadiran ikan badut tersebut. Lalu ada simbiosis parasitisme. Kutu mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal dan makanan, sedangkan manusia dirugikan karena mengalami gatal dan kehilangan nutrisi dari kulit kepala. Ini bisa dilihat kompetisi dan predasi. Kompetisi ini dua hewan yang sejenis atau satu spesies berkelahi memperebutkan entah itu area kekuasaan atau alfa. Seperti perbuatan alfa kayak merasa paling besar, merasa paling bisa memimpin, mereka bakal saling memperebutkan tempat tersebut. Dan ini ada predasi, yaitu hewan karnivora akan memburu hewan herbivora. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem. Faktor lingkungan fisik seperti cahaya, suhu, air, dan tanah. Dan lalu ada ketersediaan sumber daya seperti makanan dan ruang hidup yang dapat mempengaruhi populasi organisme. Selanjutnya ada aktivitas manusia seperti penggunaan lahan, polusi, dan deforestasi yang dapat mengubah keseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada perubahan iklim, yaitu yang mempengaruhi suhu, curah hujan, dan kondisi tanah yang berpengaruh pada kelangsungan hidup spesies. Lalu ada pentingnya keseimbangan ekosistem. Ekosistem ini penting loh, ekosistem yang seimbang dapat mendukung keanekaragaman hayati dan memastikan stabilitas sumber daya alam. Yang kedua, sejak kemudian ekosistem baik abiotik atau biotik berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas hidup. Lalu, melindungi ekosistem saat ini berarti menjaga kualitas hidup bagi generasi yang akan datang. Berkontribusi pada upaya pelestarian membantu memastikan sumber daya alam tetap tersedia bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Lalu setiap individu memiliki tanggung jawab dan menjaga lingkungan. Dan kesadaran kolektif melalui pendidikan dan keterlibatan masyarakat mendorong terciptanya ekosistem yang berkelanjutan. Dampak dari ketidakseimbangan ekosistem sendiri yaitu gangguan pada satu komponen, seperti polusi udara atau deforestasi dapat menyebabkan kerusakan yang merugikan organisme lain. Ketidakseimbangan ini dapat mengakibatkan hilangnya spesies, berkurangnya kualitas udara dan air, serta peningkatan resiko bencana alam. Polusi dari industri sendiri, kendaraan, dan limbah rumah tangga sendiri menyebabkan pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan makhluk hidup. Limbah dan bahan pabrik mencemari sumber air, mengurangi ketersediaan air bersih, dan berdampak negatif pada organisme akuatik serta manusia yang bergantung pada air tersebut. Berkurangnya keanekaragaman dapat mengurangi kemampuan ekosistem untuk menghadapi perubahan seperti perubahan iklim dan serangan hama yang dapat mengganggu stabilitas ekosistem. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi ini
Saya ambil dari Krisdayanti NR, Cahja Darmawan dan Puspaningsih AR pada tahun 2023 dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMA MA kelas 10 edisi revisi di Kota Jakarta dengan penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Cukup, kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.